kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Harapan saya kita semua masih terus dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau Tuhan boleh bangunkan kami kembali, itu semua karena penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami merenungkannya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu luar biasa terhadap kehidupan kita manusia, bahkan kita orang percaya. Bahkan Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kehidupan kita. Allah ingin agar kita manusia, orang percaya, lebih terus mengasihi kita, mengasihi sesama. Kasih Allah terhadap manusia itu tidak dapat dipisahkan oleh makhluk hidup, oleh siapapun. Karena kasih Allah itu sungguh nyata dan besar dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Allah, manusia bisa berdamai dengan Allah. Manusia yang penuh dengan dosa memperoleh pengampunan dari Allah. Kasih yang mau mengampuni sebesar apapun kesalahan kita,
Kasih Allah itulah yang terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Maka ketika Tuhan mengampuni kesalahan kita, maka Tuhan pun ingin kita juga boleh mengampuni sama seperti Tuhan boleh mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, buah dari kehidupan rohani orang dewasa adalah hidup dalam kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, mengasihi sesama dengan sepenuh hatinya. Itu buah yang boleh dihasilkan. Ciri utama dari mengikut Tuhan adalah memiliki kasih. Itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Ciri seorang pengikut Kristus itu adalah saling mengasihi. Maka Bapak Ibu Saudara, hal ini yang menyebabkan orang percaya selalu menempatkan kasih itu secara utama. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan selain mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama selama kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kasih itu merupakan cerminan dalam kehidupan kita. Selama kita ada dan masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati nafas kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita pun juga harus menunjukkan itu dalam keseharian kita. Kalau kasih itu merupakan cerminan Tuhan mengasihi kita, maka kita cerminkan kembali dalam kehidupan kita bahwa kita juga harus mengasihi Dia. Mengasihi Dia bukan hanya kita harus mengasihi Tuhan tanpa ada impact di bawahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka itu akan tercermin, kita juga akan mengasihi sesama kita. Dan kita akan menghidupi kasih Tuhan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus memancarkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Saat kita berada dalam kasih Kristus, kita juga akan menjauhi yang namanya rasa sakit hati, rasa tidak percaya diri, bahkan rasa yang mungkin tidak dihargai, egois, sifat kedagingan lainnya itu akan berusaha kita hindari. Karena apa? Kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Orang yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan, lingkarannya pun pasti lingkaran-lingkaran yang baik. Tapi ketika kita tidak hidup dalam kasih Tuhan, kita akan dilingkari dengan lingkaran-lingkaran yang bersifat kedagingan, yang mungkin tidak bisa kita hindari. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus senantiasa terus memiliki roh. Karena apa? Roh kedamaian itu dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki roh kedamaian, maka kita akan hidup dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan, tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita akan gagal jadi orang menang kalau kita di luar kasih Tuhan. Tapi ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang karena Dia telah mengasihi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam kasih Allah adalah hidup dalam kemenangan, keberhasilan dan kemuliaan. Hidupnya akan naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Allah akan membuat kita bertobat atas dosa-dosa kita. Jadi setiap kita orang percaya dewasa dalam Kristus adalah manusia yang hidup dalam kasih Allah dan mencerminkan sikap dan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Ingat, ketika kita mengatakan bahwa aku sudah hidup dalam kasih Tuhan, artinya ada cerminan, ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita, maka kita pantulkan, kita mengasihi sesama, kita mengasihi Dia. Jangan kita egois, mau dikasihi Tuhan tapi tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau mengasihi sesama. Itu sama aja gak adil. Maka kalau Tuhan adil dengan kasih-Nya, kita pun juga harus sama Bapak Ibu Saudara. Ingat, mau mengasihi Tuhan, mau hidup dalam kasih Tuhan, harus ada cerminan. Harus ada yang kita pantulkan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus hidup senantiasa mengasihi Dia, sehingga kita hidup dalam kemenangan, hidup dalam keberhasilan, hidup dalam kemuliaan. Hidup kita akan naik, hidup kita bukan menjadi turun. Kita akan jadi kepala dan kita tidak akan menjadi ekor. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita memuji Dia Bapak Ibu Saudara. Kita katakan walau 1000 rebah. Tiada
Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kami, mengingatkan kami betapa begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh menyadari kasih-Mu itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih-Mu ya Bapa. Tolong kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hamba datang di hadapan Tuhan membawa seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga terus rindu Tuhan, Engkau terus menolong memberkati jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Hadirlah Tuhan, memberikan damai sejahtera-Mu bagi kehidupan mereka. Hamba juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan suami istri, bahkan untuk orang tua mereka. Tuhan tolong berkati sehingga kehidupan mereka kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, bahkan juga untuk anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam studi, bahkan yang mencari pekerjaan, merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup. Tuhan juga yang menolong memberkati, bahkan untuk orang tua mereka di masa tua, biar mereka boleh menjadi orang tua yang hidup dalam takut akan Tuhan, diberkati Tuhan dalam kehidupannya, bahkan dalam kesehatannya. Tuhan berikan mereka kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan mereka kesembuhan Bapa dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya mujizat Tuhan nyata dan terjadi atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap kehidupan GMI wilayah 2 ini, biar Tuhan terus menolong memberkati sehingga gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap pos-pos pelayanan yang boleh dikerjakan, yang boleh dilayani oleh GMI Jakarta Pusat, baik pos pelayanan Biji Sesawi, Hilki Arso dan juga Cibubur. Tuhan juga menolong memberkati Bapak supaya
Pos pelayanan ini juga ditolong diberkati Tuhan bertumbuh menjadi pos pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam proses pembangunan Tuhan juga mencukupkan dana-dana yang dibutuhkan ya Bapa. Kami menyerahkan untuk bangsa ini, biarlah bangsa ini juga ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Kau menolong memberkati bangsa dan negara ini Tuhan dalam setiap pemerintahan yang ada supaya menjadi pemerintahan yang baik ke depannya. Kami menyerahkan kehidupan kami Bapa, menyerahkan bahkan setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini dalam pekerjaan kami Tuhan juga menolong memberkati. Kami yakini dan kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menguatkan, menghiburkan kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.